Nah di camp 3 Pak, di Perengan Pak. Camp 3 itu ketinggian kurang lebih sekitar 6.500 Pak. Iya. Kita terkubur es Pak. Terkubur es? Iya. Kena badai Jadi di atau gimana? Perengan, Oh. ya kemudian kena badai, kemudian terkubur es. Kita ya bersih-bersih, buka tenda, terus, tapi kita selamat. Ya, bayangkan Pak, kita 3 orang didampingi pelatih 3, Sherpa yang kuat tuh hanya 2. Apa Sherpa? Sama satu lagi Sherpa. Camp 1, Camp 2, Camp 3. Nah di Camp 3 Pak, di Perengan Pak. Camp 3 itu ketinggian kurang lebih sekitar 6.500 Pak. Iya. Kita terkubur es Pak. Terkubur es? Iya. Kena badai Jadi di atau gimana? Perengan, Oh. ya kemudian kena badai, kemudian terkubur es. Kita ya bersih-bersih, buka tenda, terus, tapi kita selamat. Jadi beberapa hari kita tidak lanjut. Baru setelah itu kita lanjut ke Camp 4. Sampai Camp 4 itu Pak, tengah malam. Ya kan? Kemudian sampai di Camp 4 itu malam, kemudian setelah itu istirahat sebentar, jam 12 kita harus berangkat. Mendaki ke puncak. Dan tidak boleh lebih dari jam 2 siang. Iya. Karena pengalaman dan perhitungan cuaca biasanya badai datang setelah jam 2. Kita berangkat bagaimana mau pasang krempon, pasang baju kan dinginnya bukan main Pak. Iya. Udah minus 30, minus 40-an itu, jam 12 malam. Kemudian kita berangkat dan memang sudah tidak ada makanan. Asmijono misirin saya itu. Hanya bergantian aja berbagi sedikit kurma, kemudian ada leci sedikit. Setelah itu tanpa makanan sampai ke atas itu. Setelah jam 12 malam kita di kegelapan pakai headlamp Pak. Krak-kruk es. Tidak ada kehidupan lain. Ya kan, kita sudah menyerahkan diri sama Yang Maha Kuasa. Kemudian sampai dengan terang. Dan sampai kurang lebih 100 meter sebelum Hillary Step itu kita harus terhenti di situ. Karena rutenya harus diperbaiki. Saya misinan Asmijono. Akhirnya Sherpa pelatih perbaiki rute. Kemudian ini bagaimana sudah 1:30, padahal kita tidak boleh berjam 2, karena sudah dekat Pak. Iya. Nah, akhirnya ya sudah, mereka lebih baik pulang daripada gagal dalam tugas. Termasuk saat di tenda, tanya misirin sama Asmijono, ini luar biasa anak-anak sudah total tes, maka banyak butuh perhatian, butuh penghargaan. Mereka yang siap mati tapi tidak mati untuk kehormatan bangsa. Kemudian sepanjang jalan banyak jenazah Pak. Banyak mayat. Yang kuat di situ tuh terakhir awalnya itu siapa? Misirin Pak. Misirin begitu selesai duluan. Setelah misirin baru saya. Iya. Mas Asmijono tuh belakangan. Ya kan? Kemudian saya jatuh. Jatuh Pak. Untung nyangkut. Saya jatuh kedua kali baru Asmijono nyalip saya. Ya kan? Kemudian saya lanjut Hillary Step, misirin naik ke atas, sebelum puncak misirin juga sempat pingsan, disalip Asmijono. Ya, sempat pingsan Pak? Iya, Hillary Step itu Pak, di Hillary Step itu ke puncak itu kurang lebih sekitar 50-60 meter. Kita sudah ada puncak semua. Itu sudah jam berapa? Jam 15.20 Asmijono duluan sampai ke tripod itu. Padahal jam 2 sudah dilarang. Sudah dilarang. Tapi karena memang kita tidak berpikir pula. Yang penting merah putih berkibar. Kita semua sepakat. Makanya saya bangga sama anak-anak itu. Pelatih juga kita hebat. Kemudian kita sudah di area puncak semua. Asmijono ini pasang bendera di tripod. Kemudian setelah itu kita segera turun karena sudah sangat berbahaya. Tapi kemudian, udah sampai puncak sudah. Ya, kemudian setelah itu kita kemalaman di ketinggian 8.500. Coba bayangkan, ini mungkin pertama kali ya tim Indonesia yang ada emergency camp. Banyak yang korban meninggal setelah sampai pulangnya kemalaman. Tidak tahan dengan suhu minus 50, 60, kemudian tidak ada tempat untuk tinggal. Nah dulu Pak Prabowo tuh ide brilian bahwa perintahkan di antara camp 4 sama puncak bikin emergency camp. Lengkapi dengan oksigen. Lengkapi dengan sleeping bag dan makanan. Ya. Itu idenya beliau. Iya. Perencanaannya beliau. Betul, kita kemalaman jam-jam 7 malam tuh, 8.500. Berarti berapa? Sekitar 26.000 feet dengan minus 50. Ya kan? Kemudian di situ ternyata tenda ada. Tetapi tenda terbatas, sleeping bag tidak ada. Matras tidak ada.
Kemudian oksigen yang ditimbun tidak ada. Jadi terbatas. Ya udah, kita pasrah antara hidup dengan tidak. Akhirnya oksigen tinggal satu, gantian saya misirin ICU, habis itu hilang. Hilang tuh artinya maksudnya? Hilang antara sadar dengan tidak, kita Pingsan, Pak. pingsan. Mungkin tidur, pingsan, pokoknya karena habis oksigen. Begitu pagi-pagi kita seperti ada yang bangun, terbangun. Nggak ada kehidupan lain, semuanya putih. Tapi cuaca bagus. Ternyata kita masih hidup. Selamat. Alhamdulillah. Saya dengar cerita dari almarhum Pramono Edi Bowo bahwa beliau ditelepon Pak Prabowo, beliau bilang, Pak sampai puncak dan selamat. Padahal orang base camp mengira kita sudah meninggal semua. Kita sudah tidak punya hubungan lagi karena kita tidak bisa kontak lagi. Kenapa Pak Prabowo dapat informasinya sampai puncak dan selamat? Pada saat sampai puncak kan masih bisa kontak, kita sudah sampai puncak. Oke. Tapi kemalaman di tanggal 8.500, ya kan kita tidak punya hubungan lagi sampai pagi. Jadi Tapi beliau punya keyakinan aja bahwa anak-anak sampai dan selamat. Padahal kalau orang-orang pendaki gunung di dunia yang ada di base camp memperkirakan kalau kita tidak turun malam itu juga ke camp 4, tidak, mustahil bisa hidup. Apalagi kita dari iklim tropis. Tetapi makanya kebesaran Tuhan. Ya kan, Asbujono, ya kan, sempat takbir, ajan termasuk kita di sana, ya mungkin itu doa. Ya, dulu Pak Prabowo selalu mengingatkan, jangan sekali-kali terbersit untuk menaklukkan puncak Mount Everest. Karena terkesan sombong. Puncak Mount Everest adalah puncak tertinggi dunia, itu tempat suci. Kita ke sana adalah untuk menziarahi. Ini luar biasa Pak, makanya bilang bukan menaklukkan, tapi kita menziarahi puncak gunung tertinggi dunia.